Hai, udah me time belum? Karena hari ini gue mau me time dulu. Me time gue adalah maskeran dan hari ini adalah jadwal gue untuk eksfoliasi wajah. Gue pakai White Lab Mugwort Pore Clarifying Mask dan ini cukup rutin. Lihat udah mau habis maskernya. Ingat salah satu PR gue kan? Gue janji akan review masker Mugwort ini. Dan kalian tahu nggak? Masker ini tuh bisa bikin pori-pori minimalis, mencerahkan dan menenangkan kulit yang lagi merah-merah atau jerawatan. Teksturnya kayak jelly gitu. Dan masker ini ada kandungan Mugwort, niacinamide, green tea leaf dan sisa. Harganya juga cuma 75 ribuan doang. Dan ini cocok untuk eksfoliasi karena ini bisa membantu memudarkan flek hitam tapi nggak bikin iritasi di kulit atau perasaan kayak cekit-cekit gitu di wajah. Nah, setelah rapi maskernya cukup tunggu 10-15 menit aja. Lalu abis itu dibilas. Kalau udah kering, bilasnya tuh gampang banget loh. Dan lihat deh abis dibilas, muka gue jadi auto cerahan gitu kan. Kulit gue pun jadi terasa lebih seger, juga sehat banget. Kalau menurut kalian gimana? Ayo jangan lupa maskeran biar sama-sama punya kulit yang sehat. Segitu aja, thank you so much for watching. Hai, mau tahu nggak apa yang gue lakuin kalau teman-teman gue abis main dari kosan gue? Yang pertama wajib gue lakuin adalah ganti spray. Meskipun kadang tuh belum waktunya untuk ganti tahu, tapi nggak apa-apa, biar steril aja kan, nanti ini semua akan gue cuci. Tapi sebelum itu gue mau angkat semua debu, bulu, rambut atau apapun itu yang nempel di kasur pakai rolan ini. Gue juga lap beberapa sisi kasur yang berdebu, lalu angkat kasur dan lakuin hal yang sama di sisi sebelahnya, biar seimbang kan. Karena beberapa rak gue berdebu, jadi ayo dibersihin. Bahkan sampai dipan kasur pun gue lap juga. Ayo, kalian udah ngelap barang kalian yang berdebu belum? Nah, sekarang gue mau taruh karpet di luar kamar dulu. Abis itu gue mau semprot bagian kasur pakai DDS alias Dettol Disinfectant Spray. Dan ini all in one alias bisa dipakai di banyak hal. Nanti gue tunjukin ya. Sekarang gue mau buang sampah dulu, taruh pasir majikan di luar kamar, bersihin tempat makan majikan, dan lagi nih semprotin bantal guling pakai Dettol Antibacterial Disinfectant Spray. Lalu lap kaca yang sudah banyak sidik jari, sisi pintu lemari, juga rak dua fungsi, satu untuk penyimpanan dan juga untuk duduk. Lanjut ke meja produktif nih. Lap semua barang yang ada di atas meja, juga sama mejanya. Kemudian meja rias, semua barang dipindahin dulu. Lap semua bagian biar nggak numpuk debu. Sekalian mau refill tisu deh. Abis itu taruh balik barang-barang di atas meja, ganti posisi kayu red diffuser biar lebih wangi. Juga mau sekalian isi kapas dan cotton bud deh karena udah hampir habis. Oke, kayaknya udah selesai semua. Taruh lagi balik ke tempatnya. Dan sekarang gue mau nyuci. Iya, cuci spray, selimut dan juga sedikit baju. Oh iya, nyuci kali ini agak sedikit berbeda. Gue nggak hanya pakai deterjen aja, tapi gue pakai DLS. Apalagi tuh? Yaitu Dettol Laundry Sanitizer. Karena ternyata deterjen aja tuh nggak cukup tahu untuk ngebunuh kuman dan bakteri. DLS ini nggak akan ngerubah warna pakaian, sangat efektif membunuh kuman dan bakteri penyebab penyakit, bahkan mampu menghilangkan bau pada sumbernya dengan wangi floral yang menyegarkan. Oke, selanjutnya sambil nunggu cucian kelar, yuk nyapu dan ngepel. Kalian udah sapu pel kamar kalian belum? Jangan lupa untuk nyapu dan ngepel, jangan hanya yang kelihatannya aja ya. Nah, setelah ini gue akan ngelakuin hal yang paling banget wajib untuk dilakuin, yaitu bersihin kamar mandi. Kelihatannya masih bersih, tapi belum tentu bebas dari kuman. Jadi perlu disemprot lagi dengan Dettol Antibacterial All-in-One Disinfectant Spray. Ini sudah teruji terhadap 100 kuman termasuk virus COVID-19. Wanginya sama sekali nggak nyengat, malah aromanya yang segar menetralkan bau di permukaan dan ruangan. Bisa disemprot di perabotan yang keras ataupun lunak. Sampai lupa nanya, kalian udah ganti spray kalian belum? Jangan kelamaan nggak diganti ya, biar nggak numpuk kuman dan bakteri penyebab penyakit. Selesai dengan urusan kasur, taruh balik tempat sampah yang sudah dibersihkan, tempat pasir majikan dan kebut karpet. Dan semua tadi juga gue semprot pakai DDS biar semuanya steril. Taruh lagi karpet, makanannya majikan, dan jemur pakaian yang tadi dicuci. Oh iya, DLS atau Dettol Laundry Sanitizer selain aman buat spray dan selimut, handuk dan baju dewasa, bahkan juga aman untuk baju bayi loh. Dan satu hal lagi tentang DLS dan DDS ini, kalau kalian belanja di Tokopedia menggunakan kode voucher Dettol X Bella, kalian bisa dapat cashback sampai 20.000 dengan minimal belanja 50.000 aja. Yuk sama-sama jaga kebersihan dan kesehatan, apalagi di masa pandemi kayak gini. Segitu aja, thank you for watching. Belanja bulanan part 3 cek. Kali ini gue belanja di Super Indo. Ini bukan video berbayar. Ini karena lebih dekat dan juga lebih sepi. Dan kali ini belanja bulanannya hanya yang gue inget di otak, bukan di catatan. Kalian fokus ke videonya aja ya, sementara gue mau cerita-cerita. Jadi belanja kali ini bukan hanya untuk di kamar gue atau di dapur, melainkan beberapa untuk di kamar kedua gue. Karena di kamar kedua gue tuh belum ada sabun, shampoo, sabun cuci tangan, hand sanitizer. Bahkan kemarin gue sempat nambahin galon juga loh, biar tim gue nggak bolak-balik naik turun tangga atau ke kamar gue. Ini gelas lucu amat. Ada versi mininya ini untuk apaan ya versi ini? Untuk Yakult ya? Enggak. Ya diambil juga. Kayaknya naluri emak-emak gue udah mulai muncul. Kayak setiap kali belanja tuh bawaannya pengen
perabotan aja gitu. Dan juga karena sekarang gue udah punya tim, jadi gue mau nyetok banyak makanan, snack, atau kayak kopi susu teh gitu. Contohnya gue ngeborong good day cappuccino yang sampai sekarang belum nge-reach gue. Anyway, gue juga suka berbagi ke tetangga-tetangga gue. Jadi semua makanan yang gue ambil ini boleh dimakan siapa aja. Kalau dari gue sih ya, hal yang gue taruh di luar kamar gue itu boleh dipakai siapapun atau dikonsumsi siapapun. Lagi pula seneng banget kan kalau bisa berbagi. Anyway, permen-permen yang gue ambil banyak banget itu nantinya gue kasih ke orang-orang yang order di online shop gue. Bentar. Ini buy one get one. Siapa coba yang gak tertarik dengan buy one get one? Oke, lanjut. Gue juga mau nyari pewangi ruangan untuk di kamar kedua gue. Surganya anak kos. Yes, apalagi kalau bukan mie instan. Kita stok banyak aja kali ya, biar gak usah bolak-balik keluar kosan hanya untuk beli mie instan. Ayo, ada yang bisa ngitung gak berapa banyak mie instan yang gue beli? Lanjut ke part tisu-tisuan. Ada yang murah. Ini yang paling murah dan isinya 10. Langsung ambil agak banyak aja, biar gak perlu bolak-balik juga. Dan sekalian untuk kamar bawah. By the way, masih ngomongin soal kamar bawah. Kamar bawah itu adalah kamar multifungsi. Bisa untuk teman-teman gue nginep, tim gue yang kerja larut malam, mini studio, atau tempat taruh barang berlebih. Kayak misalkan baju-baju online shop gue gitu. Oh ya, kayaknya bulan ini gue mau diet deh. Jadi gue mau nyetok makanan sehat kayak buah-buahan, kacang-kacangan, sayur nanti aja deh dibeli di warung biar lebih fresh. Oh ya, yogurt lagi. Dan gue sempet ngelakuin satu kesalahan. Tahu kan plastik pembungkus ini? Gue main langsung asal tarik aja tadi. Jadi begini deh. Sekarang kita milih kiwi yuk. Di sini ada 2 jenis kiwi. Satu yang udah di-pack dan udah ada harganya. Satu lagi yang mesti ditimbang dulu. Gue milih yang mesti ditimbang dulu karena jauh lebih murah. Astaga, gue lupa ngasih tahu kalau gue belanja bareng temen gue yang sekarang ngerangkap jadi asisten pribadi gue. By the way, gue mau ganti sabun nih ke sabun yang ada antibakterinya biar bersihnya maksimal aja sih. Lanjut, gue juga mau ganti shampoo. Tuh kan, lupa lagi. Temen gue ini yang sekarang jadi asisten gue namanya Alan Syah. Nggak nyangka banget sekarang gue bisa mempekerjakan teman-teman gue sendiri. Dan kayak vibe-nya lebih asik aja karena udah saling kenal. Lanjut ke hal yang paling deg-degan, yaitu bayar. Kira-kira belanja bulanan ini habis berapa banyak ya? Coba deh kalian post video ini, lalu kita main tebak-tebakan. Tulis di komentar kira-kira berapa banyak uang yang gue keluarin untuk belanja bulan ini. Yang bener akan gue bales komennya dan juga gue like. Sementara itu gue lanjut naruh-naruhin barang ke atas meja kasir. Dan coba lihat ini. Ini total belanja sementara. By the way, pas proses ini semua, mas kasirnya tempat ngasih pertanyaan, ini mbaknya baru pindahan rumah ya? Terus gue sama teman gue ketawa, dia nggak tahu kalau ini belanjaan anak kosan. Oke, akhirnya selesai semua taruh barang, dan ini semua barang belanjaan gue. Kira-kira ada yang nebaknya benar gak? Thank you for watching. Hai, video ini gue buat setelah gue pulang dari belanja bulanan. Dan ini yang gue lakuin setiap kali gue habis dari luar. Jangan langsung rebahan ya, tapi taruh tas dulu, terus buka masker. Karena sekarang harus pakai masker double, jadi yang kain gue taruh di tempat cucian, sedangkan masker medisnya gue langsung robek dan gue buang. Setelah itu tentunya cuci tangan dan cuci kaki. Hayo, siapa yang masih suka lupa cuci tangan dan cuci kaki sehabis dari luar? Cuci kaki tangannya pun harus sesuai dengan protokol kesehatan ya. Dan setelah itu jangan biarin ubin kalian licin. Gue gak langsung ganti baju ataupun mandi, tapi gue mau bersihin HP gue dulu. Nah, siapa nih yang suka kelupaan untuk bersihin handphone kalian? Kalian tahu nggak sih kalau ternyata handphone kalian tuh banyak sekali menyimpan kuman dan bakteri. Jadi harus sering-sering dibersihin ya. Kalau gue tadi cukup pakai cairan disinfektan aja sih. Oke, kelar dengan urusan handphone. Sekarang waktunya untuk ngebersihin muka. Jangan lupa untuk ngelakuin double cleansing. Nah, biasanya sebelum gue cuci muka, gue bersihin dulu nih pakai micellar water biar semua debu dan kotoran keangkat. Lihat tuh, ih kotor banget kan? Kebayang nggak sih kalau kita suka malas bersihin muka? Lanjut, abis ini gue mau ngelakuin hal yang sangat penting, yaitu mandi. Udah nonton video belanja bulanan gue belum? Gue sekarang ganti sabun mandi gua pakai Betadine Natural Defense Body Wash. Ini adalah sabun antibakteri. Gue beli 2 varian. Yang pertama Nourishing Manuka Honey. Kalau yang mau gue pakai ini Moisturizing Aloe Vera. Sebenarnya ada 2 kemasan, yang pump dan refill. Tapi karena gue udah punya tempat sabunnya, gue beli aja yang refill. Kenapa gue ganti ke sabun antibakteri? Karena gue menyadari sabun biasa aja ternyata nggak cukup untuk ngebunuh kuman dan bakteri. Apalagi di masa pandemi kayak gini, penting banget untuk kita menjaga kesehatan dengan melakukan perlindungan ekstra. Oh iya, ternyata sabun Betadine ini wanginya segar, sabunnya nggak bikin licin di kulit saat digunain, dan ini juga nggak bikin kulit kering karena ada moisturizernya, jadi malah bikin ngelembapin kulit. Nggak hanya bikin badan terbebas dari kuman dan bakteri, badan pun jadi terasa halus dan lembab, dan mandi pun jadi terasa lebih menyenangkan kan? Kalian tahu nggak, ngelakuin sesuatu yang menyenangkan itu bisa ngerubah negatif vibe menjadi positif vibe loh. Dan dengan mandi juga bisa bikin naikin mood, pastinya juga bikin seger. Kayak gue yang ngerasa seger banget setelah mandi. Kayak gue yang jadi lebih semangat untuk ngelakuin kegiatan selanjutnya, yaitu skincarean. Kalian udah skincarean belum? Skincarean gue malam ini seperti biasa, yaitu tadi toner, sekarang essence, lalu serum, jangan lupa juga krim malam, pakai juga nih eye cream supaya mata panda gue bisa hilang sedikit-sedikit, lip balm, dan terakhir perfume. Oh iya, sebelum gue buat video ini, gue udah terlebih dahulu nyusun barang-barang belanjaan gue, tapi nggak sempet gue videoin, jadi gue kasih cuplikannya aja ya. Itu tadi rak dapur, lemari dapur, dan meja makan di dapur. Lalu rak sisi kanan kamar mandi, rak sisi kiri kamar mandi. Sudah deh, kalau sudah bersih kayak gini, jadinya enak kan untuk lanjutin aktivitas lain. Segitu aja, and thank you so much for watching.
Vacation di villa mewah dan viral di Bogor, cek. Pembukaan videonya aja udah disuguhin sama alam yang asri banget. Oke, jadi beberapa waktu lalu gua dan seluruh tim gua juga pacar gua staycation bareng. By the way, ini sebelum PPKM ya. Kita staycation di daerah Bogor dan bermalam di Villa Kebunsu. Lokasinya hanya 2 jam loh dari Jakarta. Di Villa Kebunsu Bogor, protokol kesehatannya juga ketat loh. Jadi meskipun lagi liburan tetap harus patuhi protokol kesehatan ya. Nah, Kebunsu ini punya 8 tipe villa yang berbeda, yang cukup untuk 15 sampai bahkan 100 orang loh. Jadi cocok banget nih untuk acara kecil sampai acara besar. Dan yang gue tempatin ini adalah tipe Villa One. Nah, gue ngambil 3 kamar, 1 untuk Mas Aji dan Kanovi, 1 untuk pacar gue dan juga videografer gue, dan 1 untuk gue pribadi. Fasilitas kamarnya lengkap banget, masing-masing punya kamar mandinya sendiri. Banyak area tempat bersantainya juga, dapur dan tempat makan yang besar. Eits, bukan hanya itu aja loh fasilitasnya. Ada meja biliar, meja pingpong, pas banget nih buat bapak-bapak dan anak muda. Juga kolam renang yang besar. Gua jatuh cinta sama jembatan kacanya. Oh iya, mereka juga punya aula yang sangat besar. Dan terakhir, tempat karaoke untuk 1 keluarga full. Oke, kayaknya udah lengkap semua. Gimana kalau kita mulai another video of a day in my life di Villa Kebunsu Bogor. Karena waktu itu sampai di Villa Kebunsu Bogor lumayan sore dan cuacanya hujan, jadi gue nggak sempet eksplorasi. Tapi puji Tuhan, hari ini cerah. Jadi hari ini gue bakalan ngelakuin banyak hal. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk gosok gigi, melakukan double cleanse yaitu dengan micellar water. Lalu gue mau mandi dibasuhi air yang hangat nih. Karena di sini cuacanya sejuk dan dingin banget. Selesai mandi, yuk kita langsung cuci muka. Setelah itu baru skincarean. Ini gue ngelakuin skincare berdiri aja karena kalau duduk kepala gue nggak kelihatan. Anyway, gue ngelakuin skincare seperti biasa dan jangan lupa sunscreen. Oh iya, gue mau makeup sedikit deh. Dan sekarang waktunya untuk explore banyak hal. Ditemenin pacar dan tim, juga dipandu sama Pak Aang, kita pertama-tama ke jembatan kaca dulu. Ini adalah spot yang paling gue suka. Kalian kalau kesini pasti langsung pengen foto-foto deh, karena di sini bener-bener cantik banget pemandangannya. Oh ya, nginap di sini juga ada paket hematnya loh. Kalian bisa baca teksnya di sini lalu di screenshot atau cek Instagram @kebunsu_bogor. Bisa saya untuk pernikahan saya nanti. Kalian tau nggak, Villa Kebunsu adalah villa viral yang terbesar di Bogor. Kalian juga bisa lihat langsung pemandangan Gunung Salak. Pokoknya ini cocok banget deh untuk melarikan diri sebentar dari kehiruk-pikukan Jakarta. Segitu aja cerita gue di Kebunsu, and thank you so much for watching. Review HP baru, cek. Sebenarnya nggak baru-baru banget sih. Jadi pada tanggal 29 bulan Juli kemarin, gue menghadiahi diri gue sendiri dengan membeli handphone baru, yaitu iPhone 12 Pro Max di iBox. Gue pilih warna gold dengan kapasitas memori yaitu 256 GB. Gak nyangka banget ini hasil kerja keras gue dan gue bisa beli handphone ini cash padahal harganya nggak murah. Anyway, handphone yang sekarang gue pakai itu adalah iPhone 11 Pro Max dengan kapasitas memori yang sama, dan itu juga masih gue pakai sampai sekarang. Pasti bingung kenapa mesti punya 2 HP, padahal handphone yang lama juga masih bagus. Jadi gue gak sembarangan beli handphone tanpa tujuan, melainkan handphone 12 ini akan gue pergunakan khusus untuk take video. Sementara handphone gue yang satunya itu hanya untuk handle kerjaan, karena gue sering banget terganggu kalau misalkan lagi take video atau lagi live tiba-tiba ada telepon masuk atau pesan masuk. Nah, dengan adanya handphone ini, gue pun jadi bisa terfokus untuk merekam video tanpa terganggu hal lain. Dan juga ini meminimalisasikan terhapusnya atau tercampurnya file video dan juga foto. Semoga dengan adanya handphone baru ini, gue pun bisa jadi lebih semangat untuk berkonten. Segitu aja, thank you so much for watching. Kembali lagi di Bella Tobing review barang. Tiba-tiba gue buka program. Oke, gue lagi mau coba. Aduh, jatuh. Gue mau coba nge-review ini nih, produk lip tintnya Noera. Gue kan dikasih 3 ya. Ada Girlish Red, ada Juicy Plum, and then the last one is Pearl Dream. Katanya sih ini 3-in-1, tidak hanya bisa buat bibir tapi juga bisa buat pipi dan juga mata. Let's give it a try. Nah, ini warnanya setelah gue coba di kulit tangan gue. Sekarang mari kita coba di bibir, pipi, dan mata ya. Mari kita zoom. Lihat, ini yang Juicy Plum. Wow, ini mah tinggal tambahin highlighter aja gak sih? Coba ya, kita tambahin highlighter. Beneran bisa 3-in-1. Sekarang ayo kita coba yang Pearl Dream. Zoom lagi, zoom lagi, zoom lagi. Warnanya manis, soft pisan, seger banget. Dan ini setelah gue aplikasikan ke pipi dan juga mata gue, lihat. Ini tinggal tambahin highlighter lagi gak sih? Lihat. Gue udah cocok nih jadi beauty influencer.
Last but not least ada Girlish Red. Let's give it a try. Zoom. Merah merona. Bagaimana kalau di pipi dan di mata? Take a look. Ini bener-bener makeup tersimple. Cocok banget buat yang lagi buru-buru dan pengen makeup yang soft aja. Dan gue tadi ngelakuin satu eksperimen, yaitu pakai tisu ini. Apakah ini transfer atau tidak? Jadi kita lihat aja. Ini tisu ya, bersih. Gak transfer ke tisu dong, sebentar. Gue mau coba minum. Tuh, gak transfer ke gelas juga. Ini kayaknya kurang sedikit sentuhan sih ya, sebentar. Nah tuh lihat gimana nih hasilnya setelah dikasih sentuhan sedikit. Cakep gila gue. Ini bener-bener sesuai sih dengan brandingnya mereka, Jelly Tint atau Lip Tint ini 3 in 1, bisa 3 fungsi untuk bibir, pipi, dan juga mata. Dan ini harganya cuma 55.000 doang, gila. Check out sekarang.